Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pak Nuko di mata kuliah pengantar perpajakan. Oke, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang PPh pasal 24. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi perlu diketahui dulu apa yang dikatakan sebagai pajak penghasilan pasal 25. Untuk PPh pasal 25 itu sendiri pengertiannya di sini adalah PPh pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak. Jadi kalau di PPh pasal 25 itu lebih banyak membahas tentang angsuran pajak. Jadi tidak hanya kendaraan bermotor, kalau kita membelinya secara kredit kemudian kita ngangsur setiap bulan, tidak. Pajak pun juga masih diperbolehkan. Oke. Itu nanti diaturnya dalam PPh pasal 25. Perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri. Jadi angsuran pajak ini memang apabila belum dibayarkan ya di PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24, kekurangannya itu bisa diangsur dan dibayar sendiri ya oleh wajib pajak itu sendiri. Dan dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitungnya, untuk PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak itu yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu. Jadi dasarnya ini didasarkan pada SPT tahun pajak tahun lalu. Kalau misalkan ini tahun 2020 berarti Anda bisa menggunakan PPh pasal 25 itu pada SPT tahun 2019. Jadi nggak bisa langsung 2020 mulai Januari, tidak bisa. Tapi mulai dari didasarkan pada SPT tahunan pada tahun 2019, kurang lebih seperti itu. Kemudian dikurangi dengan, jadi kekurangannya pada SPT 2019 tahunan itu nanti dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Jadi yang belum dipotong di PPh pasal 21 atau belum dibayarkan pada PPh pasal 21 itu bisa diangsur. Dan pasal 23. Jadi ada pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Jadi intinya yang sudah dibayarkan di PPh pasal 21, yang sudah dibayarkan di PPh pasal 22, yang sudah dibayarkan di pasal 23 jangan ditambahkan lagi, jangan diakumulasikan lagi. Jadi intinya apa yang sudah dibayarkan dikurangkan dulu dengan SPT tahunan tahun sebelumnya ya. Nah, itu nanti kekurangannya berapa itu yang dikatakan SPT tahunan tahun sebelumnya, kemudian itu bisa diangsurkan. Kemudian yang B, pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Jadi berdasarkan rumus yang 3 rumus formulasi yang kita sudah bahas kemarin di PPh pasal 24, itu yang net rendahnya berapa, terus kemudian yang boleh dikreditkan berapa. Nah, itu yang nanti dikurangkan itu juga. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24. Nah, itu dikurangkan itu. Jadi intinya untuk mencari PPh pasal 25 itu PPh pasal 21 dari SPT tahunan terutang, pajak terutang tahun lalu dikurangi PPh pasal 21, dikurangi PPh pasal 22, dikurangi PPh pasal 23 dan pasal 24. Kemudian dibagi 12. Jadi setelah itu dibagi dengan 12. Atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Ya, jadi kalau misalkan dalam tahun kalender itu ada 15 ya dibagi 15. Tapi kan tahun kalender itu kan 12 bulan. Jadi dibagi 12. Jadi akan ketemu per bulannya berapa. Itulah jumlah angsuran pajak yang akan dibayarkan berdasarkan PPh pasal 25. Sebagai contoh ini besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2016 misalkan seperti itu adalah PPh menurut SPT tahun 2015 sebesar 30 juta. Jadi ketahui misalkan pajak penghasilannya pada tahun 2015 karena kan ini tahun sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi. Karena ini yang dicari adalah biaya angsuran PPh pasal 25 tahun 2016. Jadi ketahui sebesar 30 juta. Ya. Kemudian dikurangi ternyata yang sudah dibayarkan apa saja? PPh pasal 22 yaitu sebesar 8 juta. Kemudian PPh pasal 23 yaitu 2 juta. Pasal 24 2 juta. Itu nanti diakumulasikan ketemu sebesar 12 juta. Lah habis itu nanti dikurangi
30 juta yaitu PPh menurut SPT tahunan 2015 dikurangi yang sudah dibayarkan PPh pasal 22, 23, 24. Kemudian itu akan ketemu dasar perhitungan PPh pasal 25 yaitu sebesar 18 juta, yaitu 30 dikurangi 12 juta. Nah, besarnya angsuran kredit pajak gimana? Berapa yang sudah akan dibayarkan setiap bulannya? Nah, tadi kan ketemu dasar perhitungan PPh pasal 25-nya sebesar 18 juta dibagi dengan 12 bulan. Jadi akan ketemu setiap bulannya kita bayarnya 1.500.000. Lebih enak. Jadi sebenarnya pajak itu memberikan keringanan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita itu mengajukan permohonan apabila ada sesuatu hal yang mungkin itu kita merasa keberatan, itu bisa minta keringanan kepada kantor pajak untuk pertama untuk memintakan dispensasi gitu ya, atau keringanan gitu misalkan, terutama untuk pajak. Kalau bayaran pajaknya merasa keberatan, ya udah berarti kan kita bisa mengajukan angsuran pajak berdasarkan PPh pasal 25. Nah, lanjut. Kemudian untuk angsuran PPh sendiri tadi kan secara umum seperti itu. Nah, tapi ada khusus ya untuk wajib pajak, baik wajib pajak pribadi, wajib pajak baru ya. Kemudian ada bank, ada BUMN atau BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Itu dalam perhitungan PPh pasal 25-nya berbeda. Tadi yang saya jelaskan di awal tadi itu secara umum ya. Tapi kalau yang ini itu hal yang khusus ya, terutama untuk wajib pajak baru, misalkan dia perusahaan yang baru ya. Jadi nggak mulai bulan Januari, tapi mulainya itu pada bulan Juni atau Juli misalkan di pertengahan tahun. Bagaimana cara mengangsur pajaknya? Itu diperbolehkan dan ada perhitungannya. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Jadi wajib pajak baru itu berarti untuk pajak wajib pajaknya itu baru mendirikan perusahaan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk perhitungannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan untuk wajib pajak baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum. Jadi cara menghitungnya nanti secara umum saja kayak perhitungan setahun ya. Tapi dimulainya didasarkan pada awal bulan berdirinya wajib pajak tersebut. Atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan. Jadi semuanya disetahunkan dulu ya. Kemudian dibagi dengan 12. Nah, lebih jelasnya kalau saya berikan contoh nih, ada contohnya untuk perusahaan baru atau wajib pajak baru. PT Almond yaitu perusahaan yang baru berdiri dan terdaftar sebagai wajib pajak pada awal bulan Juni 2009. Jadi artinya dia itu berdiri baru pada bulan Juni, jadi pertengahan tahun lah ya, kurang lebih seperti itu. Selama bulan Juni penjualan PT Almond sebesar 100 juta ya. Jadi diketahui penjualan Almond pada bulan Juni sebesar 100 juta. Dan biaya-biaya yang terjadi sebesar 60 juta ini muncul. Jadi kalau biasanya kalau ada perusahaan itu kan masih ada namanya pendapatannya berapa, kemudian muncul biaya-biayanya berapa, akan ketemu namanya laba ya kan. Nah, ini bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25 angsuran pajak kalau kita mengajukan angsuran pajak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita mencari penghasilannya dulu. Jadi misalkan kalau diketahui penjualan tadi 100 juta, kemudian biaya sebesar 60 juta, akan ketemu penghasilan neto setahun yaitu 40 juta. Jadi 100 dikurangi 60 juta. Ketemu 40 juta. Nah, itu sebulan ya. Jadi diketahui di situ penghasilan neto sebulannya sebesar 40 juta. Lah dari sebulan tersebut itu disetahunkan ya. Bagaimana caranya? Ya dikalikan 12. Ya, jadi 12 dikalikan 40 juta ketemu sebesar 480 juta. Untuk PPh terutangnya bagaimana Pak? Berdasarkan PPh pasal 17, tarifnya kan sebesar 25% untuk WP badan. Jadi 25% dikalikan 480 juta, ketemu 120 juta PPh terutangnya. Itu untuk setahun. Ya. Maka untuk PPh pasal 25 untuk masa bulan Juni yaitu 120 juta dibagi 12 sebesar 10 juta. Jadi untuk wajib pajak baru tadi untuk angsuran pajaknya per bulan untuk bulan Juni ya. Jadi kita tidak bayar setiap bulan, tapi untuk bulan Juni karena yang ditanyakan ada bulan Juni yaitu sebesar 10 juta. Untuk bulan berikutnya sampai dengan penyampaian SPT tahunan dihitung lagi PPh pasal 25 setiap bulan seperti pada perhitungan di atas. Nanti kalau misalkan Juni tadi seperti ini, Juli nanti kalau misalkan ada penjualannya berapa, biayanya berapa, ketemu. Nah, nanti kemudian disetahunkan dikalikan PPh pasal 17 kemudian diketahui dan akan ketemu
hasilnya berapa PP pasal 25 pada bulan Juli dibagi dengan 12. Maka akan ketemu berapa PPh pasal 25. Intinya kayak perhitungan PPh pasal 21 lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu yang untuk wajib pajak baru. Nah, untuk wajib pajak bank bagaimana, Pak? Kalau wajib pajak bank itu untuk angsuran PPh pasal 25-nya itu sebagai berikut. Jadi dihitung berdasarkan penerapan tarif umum dari laba rugi. Jadi dasarnya itu pasti kalau namanya pajak penghasilan, terutama untuk wajib pajak dalam negeri itu didasarkan pada penghasilan pendapatan atau labanya, ya, bukan labanya ya terutama ya. Yaitu laba rugi menurut laporan keuangan triwulan. Tapi kalau untuk bank itu per triwulan. Jadi kalau kita pengen lihat itu perusahaan atau bank apapun itu biasanya kan ada laporan bulanan, kemudian ada triwulan, semester, sama tahunan. Kalau di bank yang dipakai itu adalah yang triwulan. Ya. Menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangkan PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi dengan 12. Kalau misalkan nanti dia itu juga mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari luar negeri, kemudian itu dikurangkan itu, ya, dikurangkan dari PPh pasal 24 yang pajak terutangnya di luar negeri, kemudian baru dibagi dengan 12. Contohnya bagaimana, Pak? Nih contohnya. Misalkan di sini ada PT Bank Dana Sejahtera. Ya, diketahui dalam laporan triwulan pada bulan Juli sampai dengan September, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Pada tahun 2009 menunjukkan penghasilan neto sebesar 250 juta, ya. Bagaimana cara perhitungan angsuran pajaknya PPh pasal 25-nya? Yaitu yang pertama, Anda menghitung PPh pasal 25 untuk masa bulan Juli, Agustus, September. Jadi 3 bulan. Jadi kan kalau triwulan itu nanti pembayaran angsuran pajaknya per triwulan itu sama. Nanti September, Oktober, November, Desember nanti dihitung lagi dan pada 3 bulan tersebut itu juga sama pembayarannya. Penghasilan neto triwulannya tadi diketahui sebesar 250 juta. Oke. Kemudian penghasilan neto disetahunkan. Kalau disetahunkan berarti dikalikan 4 triwulan itu dalam 1 tahun itu ada 4, ya. Kalau semester ada 2, ya. Jadi kalau penghasilan neto disetahunkan itu dikalikan 4 disetahunkan. 4 dikalikan 250 juta ketemu 1 miliar. PPh terutangnya berdasarkan PPh pasal 17 yaitu sebesar 25% dikalikan 1 miliar ketemu sebesar 250 juta. Nah, PPh pasal 25 pada masa bulan Juli, Agustus, dan September 2009 yaitu 250 juta dibagi dengan 12. Ketemu 20 juta 833 333. Artinya pada bulan Juli, Agustus, September bayarnya sebesar 20 juta sekian itu. Ya. Nanti kalau bulan Oktober, November, Desember, nah itu nanti dihitung seperti ini lagi, ya. Seterusnya seperti itu, Januari, Februari, Maret, triwulan misalkan seperti itu terus, ya. Disebutkan di situ juga untuk triwulan berikutnya dihitung kembali PPh pasal 25 tiap-tiap triwulan, ya, seperti perhitungan di atas itu berlaku untuk per 3 bulan. Itu khusus untuk bank. Oke. Terus kemudian kalau untuk BUMN atau BUMD, Pak. Nah, ini angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajaknya itu adalah badan umum milik negara maupun badan umum milik daerah, yaitu dihitung berdasarkan penerapan tarif umum, sama ya, tarif umum pasal 17 atas laba rugi fiskal. Jadi kalau di dalam laporan keuangan sektor publik terutama itu nanti ada rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP, ya. Dan nanti di sana itu kalau BUMN BUMD itu pasti ada labanya karena itu termasuk badan umum milik negara, ya. Pasti ada labanya. Contohnya apa, Pak? Pertamina, ya, KAI, ya. Yang telah disahkan oleh RUPS, Rapat Umum Pengasam, kalau BUMN kan pasti ada RUPS-nya, ya. Dikurangi dengan pemotongan pemungutan PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24 pada tahun pajak yang lalu, kemudian dibagi dengan 12. Disebutkan juga jika RKAP itu belum disahkan, jadi kan biasanya kan kalau miliknya RUPS itu kadang molor, ya, kayak keuangan APBN itu biasanya molor. Januari kita ada program tapi nggak ada dananya. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, ini jika RKAP belum disahkan, jadi belum diputuskan lewat RUPS,
maka besarnya angsuran PPh 25 atau angsuran pajak ya, itu tiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Kalau misalkan pada bulan Desember itu sudah diketahui pembayarannya berapa, Januari belum disahkan, untuk pembayaran bulan Januari sesuaikan dengan bulan Desember. Kemudian kalau misalkan Februari belum, ya disesuaikan dengan bulan Januari. Sebulan sebelum atau bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Itu yang dijadikan sebagai patokan untuk pembuatan atau perhitungan PPh pasal 25, terutama untuk wajib pajak BUMN dan BUMD. Contohnya bagaimana nih contohnya? Menurut RKAP, ya ini sudah disahkan ya, tahun 2010 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit yaitu merupakan sebuah BUMD yang dimiliki pemerintah Yogyakarta, diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar 1 miliar. Ya, kemudian kredit pajaknya yang nanti dikurangkan yang sudah dibayarkan, pertama PPh pasal 22, kemudian PPh pasal 23, kemudian pasal 24 ya dikurangkan itu tahun 2009 berjumlah 40 juta. Bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN maupun BUMD? Caranya yaitu kita mencari dulu penghasilan netonya. Tadi udah diketahui penghasilan netonya sebesar 1 miliar. Kemudian PPh terutangnya bagaimana? Nah, berarti kan kalau sebelumnya kan dikurangkan dulu. Kalau ini enggak, kita cari pajak terutangnya dulu, yaitu dikalikan 25% berdasarkan pasal 17 dikalikan 1 miliar, kemudian sebesar 250 juta. Nah, 250 juta nanti dikurangi kredit pajak. Tadi pasal 22, 23, 24 sebesar 40 juta. Ketemu PPh yang dibayar sendiri sebesar 210 juta. Itu yang akan dibayarkan. Nah, karena merasa keberatan bayarnya 210 juta itu, kemudian minta angsuran pajak ya, yaitu berdasarkan PPh pasal 25 dari 210 juta dibagi dengan 12. Ketemu sebesar 17.500.000 mulai bulan Januari Februari pada tahun 2011 mulai ngangsur angsuran pajak sebesar 17.500.000 selama 12 bulan. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari PPh pasal 25. Kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita sambung lewat Google Classroom ataupun pada saat kelas offline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.